Penguasa bilang, mumpung lagi berkuasa, sebab kekuasaan takkan selamanya di tangan. Kolusi memang baik dan menguntungkan menurut penguasa dan pengusaha yang terlibat. Selamat datang di segmen Baca Buku. Kali ini gue akan membacakan salah satu chapter di dalam buku Di Bawah Payung Agung karya Muhammad Sobari yang berjudul Penguasa dan Pengusaha. Realitas yang ada memang menyakitkan, dan beginilah realitas dari penguasa dan pengusaha. Penguasa itu satu hal, pengusaha itu hal lain. Keduanya terpisah. Kerajaan mereka berbeda. Penguasa duduk di puncak birokrasi pemerintahan, pengusaha raja dalam birokrasi swasta yang ia bangun sendiri. Atau mungkin pula ia warisi dari leluhur. Di mana penguasa dan pengusaha bertemu? Mungkin dalam kepentingan, tapi kenyataan sehari-hari di sekitar kita menunjukkan begitu. Pertemuan membuat mereka merasa saling iri hati. Penguasa iri kepada pengusaha karena sang pengusaha memiliki uang berlimpah. Penguasa berucap, apa arti kekuasaan tanpa uang? Lamunannya melayang jauh ke masa depan. Penguasa memandang masa depan anak-anaknya. Mereka tidak selesai sekolah, dan tanpa sekolah, kerja jenis apa bakal mereka peroleh? Menjadi penguasa seperti dirinya hampir mustahil. Penguasa macam apa bila di masa remaja sekarang mereka cuma tahu satu hal, kebut-kebutan dan foya-foya. Pusing penguasa memikirkan nasib keluarganya sendiri. Sebaliknya, ia melihat hidup pengusaha serba enak, serba jelas, usahanya berjalan lancar. Anak-anak yang gagal masuk Fakultas Ekonomi UI langsung dikirim ke Harvard Business School yang prestisius itu. Bila urusan usaha keluarga cukup di tangan satu anak, anak-anak yang lain bebas bekerja pada pihak lain. Di sana mereka bisa menjadi manajer dengan gaji miliaran. Somprat pengusaha itu, pikir penguasa. Ia terbakar oleh kecemburuan. Ia cuma tidak tahu bahwa pengusaha pun didera ambisi besar buat menjadi penguasa. Pengusaha berucap, apa arti usaha besar tanpa kekuasaan di tangan? Kalau aku punya kekuasaan juga, kata pengusaha, usahaku bakal lestari. Rangsangan bisa ditepis, akumulasi modal mudah diperoleh. Jaminan keamanan tersedia 24 jam selama berkuasa. Menjadi penguasa jelas enak, pikir pengusaha. Begitulah kira-kira dunia dalam para penguasa dan pengusaha. Ambisi terus melambung, masing-masing melirik, masing-masing melihat posisi pihak lain lebih enak. Penguasa mengatur apa yang perlu dibangun, tambang apa, di mana yang perlu dikedu, dan hutan mana mesti dibabat. Penguasa leluasa berbuat. Ada kalanya malah lepas dari kontrol. Lalu pengusaha? Ia pun makmur. Ia gesit menampung limpahan ini dan itu. Ia gesit menyediakan keperluan ini dan itu buat kepentingan pembangunan. Dalam situasi seperti itu, penguasa makmur, pengusaha subur. Jalin menjalin antara kepentingan keduanya membuat persahabatan mereka makin kental. Begitu kental sampai mereka yang pada dasarnya berbeda menjadi kelihatan seolah-olah sama. Mereka seperti wajah saudara kembar. Orang pun sukar dan sulit membedakan mana penguasa, mana pengusaha. Soalnya jelas, sekarang penguasa juga menjadi pengusaha, dan pelan-pelan tapi pasti ada juga pengusaha ditunjuk menjadi penguasa.
makin mapan proses kapitalisasi, akan lebih leluasa pula kelak adanya kesempatan pengusaha menjadi penguasa. Orang daerah gemar meniru, termasuk yang buruk-buruk dari perilaku orang-orang kota. Dan orang bawah pun merasa bahagia mencontoh, termasuk yang jelas salah dari perilaku orang-orang di atas. Pembauran sempurna antara penguasa dan pengusaha bukan fenomena yang muncul seketika. Kemunculan perilaku macam itu perlu proses panjang. Karena itu, banyak jenis perilaku yang baru bisa dijelaskan dengan memuaskan bila penjelasan itu mencakup kondisi psikologis dan struktur sosial di masa lalu. Kondisi pertama, cuma sedikit pengusaha kita yang lahir dari pengusaha murni. Cuma sedikit pengusaha yang sejak dulu memang hidup dalam keluarga pengusaha. Ini artinya, pengusaha kita rata-rata pengusaha baru. Dan mereka itu reinkarnasi dari penguasa atau minimal anak-anak penguasa. Kedua, lindungan payung kekuasaan atas pengusaha kita besar. Kedua, lindungan payung kekuasaan atas pengusaha kita besar. Kedua, lindungan payung kekuasaan atas pengusaha itu besar. Pengusaha mengeruk untung besar berkat relasi dengan penguasa begitu dekat. Pengusaha akibatnya payah mandiri, payah mengembangkan jiwa dan semangat, sebutlah etos kewirausahaan. Ketiga, kaitan fenomena sosial masa lalu dengan fenomena ekonomi sekarang jadi jelas. Dulu, anak-anak pejabat sekitar awal 1970-an gemar ngebut di jalan raya dan menerobos aturan-aturan lalu lintas. Ini pernah menjadi masalah sosial kita. Sekarang, setelah mereka besar, umumnya lalu menjadi pengusaha, dan hobi ngebut itu tetap diteruskan dalam bisnis. Mereka menerobos siapa saja, melibas aturan apa saja. Bisnis mereka besar, tetapi mungkin semu. Minimal, kebesaran mereka belum teruji. Keempat, kedekatan penguasa dan pengusaha menyebabkan keterpengaruhan kedua belah pihak demikian nyata. Dalam situasi macam itu, kolusi mudah terjadi. Penguasa bilang, mumpung lagi berkuasa, sebab kekuasaan takkan selamanya di tangan. Sedangkan pengusaha bilang, lagi kawan berkuasa, keduk untuk sebesar-besarnya. Siapa tahu kabinet mendatang ia tak lagi berkuasa. Kolusi memang baik dan menguntungkan menurut penguasa dan pengusaha yang terlibat. Tapi, perilaku itu membuat bangsa dan negara bangkrut. Maka, kerajaan mesti dipisah jauh. Fungsi mereka mesti ditegaskan kembali. Dan ambisi perlu dibatasi agar penguasa ya penguasa dan pengusaha tetap pengusaha. Dengan begitu, tak ada lagi penguasa sekaligus menjadi pengusaha. Realitas yang menyedihkan, banyak dari penguasa kita yang memang pengusaha, dan banyak dari pengusaha kita yang maju sebagai penguasa. Kita tidak tahu motif di dalamnya, tapi tidak lagi menjadi rahasia umum agar bisnis berjalan, agar uang gampang diwariskan. Begitulah realitas penguasa dan pengusaha.